warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharni, kelas C, nomor induk mahasiswa G2U122037. Saya adalah mahasiswa pasca sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo Kendari. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Kepemimpinan dan Berpikir Sistem, di mana kita ketahui bahwa kepemimpinan sebagai seni membangkitkan sekelompok orang untuk bertindak mencapai tujuan bersama, di mana kepemimpinan berpikir sistem adalah salah satu pendekatan yang diperlukan agar manusia dapat memandang persoalan-persoalan dunia ini dengan lebih menyeluruh, dan dengan demikian pengambilan keputusan dan pilihan aksi dapat dibuat lebih terarah kepada sumber-sumber persoalan yang akan mengubah sistem secara efektif. Lanjut. Kepemimpinan dan berpikir sistem adalah kompetensi utama kesehatan masyarakat di samping kompetensi lainnya. Itulah sebabnya lingkaran kepemimpinan dan berpikir sistem berada dalam lingkaran kompetensi kesehatan masyarakat dan menjadi penggerak bagi kompetensinya. Kepemimpinan kesehatan masyarakat memiliki prinsip-prinsip dasar yang dapat berbeda dengan penerapan kepemimpinan pada bidang yang lain, termasuk dalam bidang kesehatan secara umum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, seorang pemimpin dituntut untuk mampu berpikir sistem, agar mampu menjalankan semua kegiatan dan mengarahkan bawahannya sesuai dengan perintahnya. Konsep ini, sistem yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback, sangat penting karena dari konsep sistem tersebut akan tergambar secara jelas sebuah program secara utuh dan hasil yang kita harapkan. Salah satu contoh kasus masalah kesehatan adanya pencemaran lingkungan. Seorang pemimpin mengambil keputusan program dalam berpikir sistem. Langkah-langkah yang harus diambil seorang pemimpin yaitu ada 4, adalah yang pertama, melakukan mitigasi tentang pencemaran lingkungan. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketiga, melakukan penanaman 1000 pohon. Dan yang keempat adalah mengurangi pemakaian KFC. 8 prioritas masalah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan antara lain adalah: yang pertama, penggunaan kantong plastik secara masif. Yang kedua, membuang limbah deterjen ke sungai. Yang ketiga, penggunaan AC berlebihan. Yang keempat, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai aturan. Yang kelima, pembakaran hutan. Di mana kita ketahui pembakaran hutan ini akan terjadi pencemaran lingkungan. Dan yang keenam, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi. Ketujuh, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai. Yang kedelapan, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak. Lanjut. 4. Menetapkan tujuan. Mengapa perlu ditetapkan tujuan? Yaitu karena mengedukasi orang lain mengenai dampak buruk pencemaran lingkungan bagi lingkungan itu sendiri dan juga bagi semua biota yang hidup di sekitarnya termasuk manusia. 5. Melakukan analisis untuk memilih alternatif kegiatan terbaik, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan pengolahan limbah dengan benar. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Selanjutnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan
pemberitahan sumber air. Yang keenam, menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Lanjut. 6. Menyusun rencana sumber daya terjadi rencana operasional, yaitu menjaga kelestarian alam dan tidak membuang sampah sembarang dan melakukan eksplorasi sumber daya alam dan tidak ada lagi pencemaran lingkungan yang dilakukan. Lanjut. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dalam berpikir sistem ini agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, menggunakan produk alami untuk mencegah bahaya lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan pemutih dan deterjen. Yang ketiga, menghindari kemasan yang berbahan sulit didaur ulang seperti kaleng dan plastik. Dan yang terakhir adalah menggunakan tempat sampah yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.